Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, nomor absen 24A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Selvia Nuriasari, MEI. Baiklah, materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai yang pertama, apa pengertian dinar dan dirham. Yang kedua, bagaimana sejarah penggunaan dinar dan dirham. Yang ketiga, apa fungsi dinar dan dirham. Yang keempat, apa perdebatan terhadap penggunaan dinar dan dirham. Yang kelima, apa sajakah kelebihan dan kelemahan antara dinar dan dirham. Baiklah, langsung saja materi yang pertama mengenai A, yaitu pengertian dinar dan dirham. Kata dinar tidak berasal dari kata Arab, tetapi berasal dari Yunani dan Latin. Muhammad Sukri bin Muhammad merupakan wakil mufti Klaten menyatakan sebagai berikut, bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi, yaitu dinarius, yang berarti nama emas yang telah ditempuh. Sedangkan istilah dirham berasal dari kata drachma Yunani, yang berarti perak yang ditempuh atau diresmikan. Mengenai asal-usul kata benda dirham Arab, Anwar mengatakan bahwa dirham berasal dari Persia atau Yunani, atau dari kedua kota. Dirham pula dibuat dari perak dan diambil dari nama unit mata uang perak yang digunakan oleh penduduk Sasan di Persia. Dirham juga berasal dari Yunani, yaitu drachma, yang mempunyai arti timbangan dan mata uang. Perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam, dinar dan dirham mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan seperti: 1. Melambangkan tauhid Islam. Yang kedua, menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter. Yang ketiga, mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kausalitas untuk semua manusia. Maka yang dimaksud dengan dinar adalah mata uang koin yang terbuat dari emas, sedangkan dirham mata uang yang terbuat dari perak. Materi yang kedua yaitu B, sejarah penggunaan dinar dan dirham. Salah satu kisah dalam penggunaan dinar dan dirham adalah kisah Yusuf sebelum ia menjadi Nabi Allah. Para musafir menemukan Yusuf dalam sumur dan mereka menjualnya dengan harga beberapa dirham. Dalam Al-Qur'annya surat Yusuf, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Berkaitan dengan cerita Yusuf di atas, tidak menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengubah dinar dan dirham. Ayat Al-Quran hanya menjelaskan bahwa kedua mata uang dinar dan dirham digunakan oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang lain seperti orang musyrik. Mesir selama Yusuf menjadi Nabi Allah telah menggunakan dirham. Selama era pertama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yang memerintah sekitar 2 tahun 4 bulan, umat Islam terus menggunakan mata uang dinar Romawi dan dirham Persia. Namun, selama era kepemimpinan Khalifah Umar Al-Khattab, beliau menambahkan beberapa kata teologis untuk beberapa dirham. Gambar yang ada pada dirham tetap ada, hanya terdapat penambahan kalimat Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah atau Bismillah Rabbi. Standar mata uang yang ditetapkan pada masa itu adalah dinar dengan berat emas tetap pada 4,3 gram dan dirham yang berat tetap pada 3 gram. Sedangkan Khalifah Utsman menambahkan beberapa kata teologis untuk dinar, yaitu Bismillah, Rabbi Allah, berkah atau Allahu Akbar. Sedangkan era Khalifah keempat, yakni Ali, ia mengikuti pendahulunya Khalifah Utsman dalam hal dinar dan dirham. Khalifah Abdullah Al-Malik pada masa dinasti Umayyah, beliau menggantikan tulisan pada mata uang Persia dan Romawi dengan istilah dan simbol Islam, yakni dengan kalimat La ilaha illallah, dan mengganti gambar mata uang dinar dan dirham dengan gambarnya sendiri memegang pedang di tahun 77 Hijriah. Fakta sejarah mencatat bahwa Khalifah Abdul Malik yang memerintah selama dinasti Umayyah
adalah khalifah muslim yang pertama mengubah dirham Persia ke dalam dirham muslim. Pada tahun berikutnya, ia memerintahkan dirham untuk dicetak di semua daerah dari Dar-as Islam. Di bawah kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, masyarakat muslim diserukan untuk dapat menerima dinar emas dan dirham perak Islam yang baru. Disebutkan bahwa penulisan kata-kata teologis Islam dan simbol pada dinar emas dan perak dirham di masa Khalifah Abdul Malik. Bukan karena Islam tetapi untuk tujuan lain seperti politik. Islam tidak harus menuliskan simbol teologis Islam dari kata-kata pada dinar dan dirham. Karena Nabi Muhammad SAW melakukannya bukan berarti kita umat Islam hidup setelah Nabi Muhammad juga melakukannya. Nabi Muhammad tidak meminta orang muslim untuk menyingkirkan simbol Persia dan Romawi dari kata-kata yang tertulis pada dirham dan dinar yang beredar selama seumur hidup beliau. Karena dua alasan. Pertama, bahwa hal itu tidak salah lagi bagi umat Islam untuk menggunakan emas dan perak yang dibuat dan dicetak oleh non-muslim sebagai mata uang mereka. Dan yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak melihat gambar dan tulisan yang tertulis pada dirham dan dinar sebagai ancaman serius bagi umat muslim di awal Islam. Penggunaan dinar emas sebagai uang berakhir pada tahun 1924 setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmani. Penelitian lain mengungkapkan bahwa dinar digantikan setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan timbulnya Perang Dunia I pada tahun 1914 ketika Kekaisaran Ottoman memiliki untuk meninggalkan standar emas. Penelitian awal setelah jatuhnya pemerintah Turki pada penggunaan dinar emas fisik dilakukan oleh Al-Makhrizi selama era Mamluk. Al-Makhrizi yang telah tinggal selama era Mamluk melihat dengan jelas masalah inflasi sebab negara mencetak tembaga besar sebagai mata uang denominasi paulus. Al-Makhrizi menegaskan bahwa penggunaan fisik dinar emas sebagai uang dapat mencegah inflasi. Uang tembaga pada waktu itu menyebabkan inflasi karena tembaga dapat dengan mudah dibuat dan diproduksi, berbeda dengan emas dan uang perak. Dengan demikian, Al-Makhrizi menguraikan 3 bidang utama yang ditunjukkan untuk mencapai stabilitas moneter dan ekonomi di sebuah negara. 3 hal itu adalah penggunaan emas dan perak sebagai uang, menghindari tetes nilai mata uang, devaluasi, dan penciptaan batas fulus uang dalam denominasi lebih kecil. C. Fungsi dinar dan dirham. Yang pertama, uang sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperkenankan oleh uang, dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik. Juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan yaitu fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Karena itu para ahli ekonomi seharusnya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi lain. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan nilai. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang. Barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang. Kekayaan yang disimpan dapat beragam bentuk dan macamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Uang yaitu sebagai alat atau media pengukuran nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditis dengan komoditis yang lain. Yang ketiga, uang sebagai media tukar. Uang adalah sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri. Dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Emas dan perak selain digunakan sebagai uang dengan fungsi medium pertukaran, juga sebagai alat pengukur sesuatu dan sebagai simpanan. Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah alat tukar. Beliau juga menentang perdagangan uang, sebab itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Selanjutnya D.
Perdebatan terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, krisis mata uang dan inflasi yang terjadi di era ini, terutama krisis mata uang di tahun 1997, terlihat bahwa mata uang asing menyebabkan devaluasi mata uang yang cepat. Menurut Mahathir, krisis mata uang Asia terjadi karena serangan spekulatif pada mata uang dari negara-negara Asia melalui kegiatan short selling oleh mata uang pedagang. Serangan spekulasi telah disusutkan nilai ringgit Malaysia, bahwa Thailand dan rupiah Indonesia. Akibatnya, Mutahir Muhammad sebagai Perdana Menteri Malaysia di waktu itu menyarankan untuk menggunakan dinar emas untuk aplikasi moneter. Hal ini karena saat ini sistem moneter terbukti gagal menangkal spekulasi mata uang. Penguasa atau pemimpin bangsa harus memiliki kesadaran yang kuat dan antusias, terutama dalam mengakui dan menerima penggunaan dinar emas sebagai uang. Ini adalah penting karena dunia masyarakat saat ini terlalu puas dengan mengembang uang kertas. Dengan demikian, mereka harus menyadari manfaat dari mata uang berbasis emas. Hanya ada beberapa negara yang dilaporkan setuju menerapkan sistem dinar emas dalam perdagangan internasional seperti Iran, Bahrain, dan Sudan. Dinar Islam pertama kali diperkenalkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan pada tahun 660 dan dipakai berakhir pada runtuhnya kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1924. Isu untuk kembali menggunakan dinar emas dibahas kembali pada negara ASEAN yang dilanda krisis pada tahun 1971 sampai dengan 1998. Emas dinar modern pertama dibuat dan dikencangkan pada 7 November 2001 oleh Islamic Mint yang bergabung dengan Dubai Islamic Bank di UEA. Mata uang tembaga pada masa itu telah menyebabkan inflasi karena tembaga mudah dibuat berbeda dengan mata uang emas dan perak. Fadilo pada tahun 2002 merumuskan 4 perkara yang perlu dibangun untuk mengembangkan pelaksanaan dinar emas sebagai mata uang, yaitu 1. Mengeluarkan dan menempa dinar emas dan dirham perak. Kebebasan aktivitas menjual dan membeli dengan menggunakan dinar dan dirham. 3. Diatur dalam undang-undang Islam. Yang keempat, kemudahan mobilitas emas menukar semua uang kertas negara dengan mata uang dinar dan dirham. Yang atau yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan antara dinar dan dirham. Menurut Nabilah dan Dian, penggunaan dinar dalam perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan bilateral, akan memberikan berbagai keuntungan, di antaranya yang pertama, mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas. Yang kedua, penggunaan dinar akan mengurangi terjadi spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan, maka akan ada 3 jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi. Tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu negara tertentu. Baiklah, jadi dapat disimpulkan dari materi tersebut yaitu menyimpulkan bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi yaitu dinarius yang berarti nama emas yang telah ditempuh. Sedangkan istilah dirham berasal dari kata drachma Yunani yang berarti perak yang ditempuh atau diresmikan.
Mengenai asal-usul kata benda dirham, Rab Anwar mengatakan bahwa dirham berasal dari Persia atau Yunani, atau dari kedua kota. Dirham pula dibuat dari perak dan diambil dari nama unit mata uang perak yang digunakan oleh penduduk Sasan di Persia. Dirham juga berasal dari Yunani, yaitu drachma yang punya arti timbangan dan mata uang. Fungsi dinar dan dirham diantaranya uang sebagai satuan hitung, uang sebagai alat penyimpan nilai, uang sebagai media tukar, dan uang sebagai ukuran pembayaran tertunda. Baiklah, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.